Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabatku semua? Jumpa lagi sama saya Cecep Tebediana. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Seperti biasa, saya ada unek-unek lagi. Di antara teman-teman semua pasti pernah yang namanya ngerujak atau makan rujak, pasti pernah. Insya Allah pernah ya. Jadi di dalam mau rujak itu enaknya itu rame-rame, itu lebih enak kalau ngerujak. Dan biasanya rujak yang enak itu dari bumbu-bumbu yang tentu sudah dipersiapkan, terus buah-buahannya juga yang bagus-bagus seperti mangga, jambu, air, bengkuang, atau segala macam, banyak yang lainnya, tergantung selera. Dalam kehidupan ini kita juga sering merasakan yang namanya asam, asin, tentang yang kita alami dalam kehidupan ini. Sama seperti rujak. Dan lalu puncaknya ketika kita merujak, kita akan merasakan pedas. Jadi yang namanya pedas itu tergantung manusianya. Ada yang memang dia udah terbiasa dengan pedas, jadi seolah-olah dia dalam merujak itu seperti biasa aja. Ada juga yang ketika merujak dia merasakan pedas dan banyak mengeluh. Misalkan, aduh pedas, aduh pedas. Sama seperti dalam kehidupan, ketika kita ditimpa ada ujian, setiap manusia biasanya tidak luput dari ujian. Maka orang yang tahu akan ujian itu, yang sudah terbiasa dengan ujian itu, dia tidak akan mengeluh. Dia tidak akan terus-menerus memikirkan tentang ujian dalam kehidupannya, tetapi yang dia cari jalan keluar dari setiap ujian yang dia terima. Ketika merujak, ketika dia bilang pedas, ada yang sambil marah-marah, ada yang sampai lebay, dia mengatakan tidak akan makan rujak lagi, tapi besoknya makan rujak lagi, besoknya makan rujak lagi. Yang disebut apa? Tomat. Jadi tomat itu sekarang tobat, besok kumat. Jadi seperti itu, saudara-saudara, kawan-kawan sekalian. Dan kita ketika menghadapi ujian di dalam kehidupan kita, pandai-pandailah mencari jalan keluar. Jangan sampai memikirkan terus tentang ujian yang kita terima. Agar apa? Ya, tujuannya kalau kita keluar dari ujian, kita akan naik kelas atau naik level. Sama seperti ngerujak. Kalau kita merasakan pedas, ya usahakan jangan lebay, jangan banyak mengeluh.
Tapi kita akan merasakan setelah merujak itu, kita akan berkeringat seperti orang olahraga, habis olahraga, dan kita akan merasakan kesegaran habis merujak itu. Sama di dalam kehidupan dunia juga, ketika kita setelah melewati ujian yang kita lalui, kita akan merasa ketenangan hati kita, ketenangan batin kita. Karena apa? Terlepas dari ujian yang telah kita lalui. Kuncinya satu yang penting, jangan mengeluh. Dan ketika kita ditimpa ujian, usahakan untuk rehat sejenak. Maksudnya rehat sejenak itu seperti ini. Tidak memikirkan tentang ujian itu, tetapi kita rehat sejenak, memikirkan atau memikirkan apa yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, agar kita mensyukuri nikmat itu, agar kita rehat terlepas dari ujian tersebut. Karena kalau kita dalam keadaan tenang, insya Allah ada jalan keluar. Ya contohnya seperti kalau kita di rumah misalkan nyari kunci motor, kita lupa naruhnya. Ketika kita cari-cari susah ketemu, tapi ketika kita santai, istirahat sejenak karena udah nyari-nyari gak ketemu-temu, tapi insya Allah biasanya ketika kita dalam keadaan tenang, kita akan menemukan kunci motor itu. Dalam pikiran kita, oh kunci motornya di tempat sana, kita taruh di situ. Jadi kita akan menemukan kunci motor itu. Begitupun dengan ujian yang datang kepada kita. Kita syukuri saja dulu, di balik apapun ujian itu, kita syukuri dulu apa-apa yang Allah telah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang telah berikan kepada kita, agar kita merasakan nikmat dari Allah dan kita merasakan syukur yang sangat dalam kepada Allah. Nanti insya Allah ketika dalam keadaan tenang, kita akan keluar dari masalah yang kita hadapi, insya Allah. Jadi intinya balik lagi ke pikiran kita. Ketika kita ada masalah, ada ujian, jangan terlalu fokus ke ujian itu. Kita rehat sejenak, mensyukuri nikmat Allah yang banyak. Agar apa? Selanjutnya ketika kita keluar dari ujian, kita akan naik kelas dan naik level. Seperti ngerujak tadi, akan merasakan banyak keringat dan segar setelah merujak. Kita pun akan merasakan ketika ujian terlewati, hati yang lapang. Yaitu unek-unek saya pada kesempatan kali ini, hikmah ngerujak. Ya mungkin itu saja unek-unek yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari unek-unek kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dan sahabat-sahabatku semua selalu diberikan jalan keluar yang terbaik, jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang sesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu dijaga dan dipelihara dari niat buruk, agar kita kedepannya menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.